Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai teori kognitif dari Lev Vygotsky. Anggota kelompok kami terdiri dari Cahaya Ningsih, Fauzan Eza, Aurelia Serena, dan saya sendiri, Sawasiba. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Untuk menjelaskan bagaimana proses perkembangan kognitif bekerja, diperlukan teori-teori yang dapat menjelaskan perkembangan kognitif tersebut. Lalu apa itu teori? Teori adalah sekumpulan pernyataan, gagasan, dan konsep yang terpadu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku. Terdapat banyak teori di luar sana, namun di antara beberapa teori yang mampu menjelaskan tentang perkembangan kognitif, terdapat teori konstruktivis. Konstruktivis teori atau teori konstruktivis memiliki dua tokoh utama, yaitu Jean Piaget menggunakan pendekatan konstruktivis kognitif, lalu yang kedua yaitu Lev Vygotsky menggunakan pendekatan kognitif sosial atau pendekatan konstruktivis sosial. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori kognitif oleh Lev Vygotsky. Profil Lev Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang terkenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak dan pembelajaran sosiokultural. Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di kota Orsa, Rusia, dan meninggal tepat pada 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Vygotsky menghasilkan banyak teori psikologi mengenai perkembangan intelektual. Dua karyanya yang terkenal terbit pada tahun 1934 dalam bahasa Rusia, yaitu Mind in Society dan Thought and Language. Teori-teori itu antara lain menyangkut peranan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif, dialektika pikiran dan bahasa, perkembangan konsep, dan daerah perkembangan terdekat atau zone of proximal development. Pendekatan konstruktivis sosial Lev Vygotsky. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peranan lingkungan kebudayaan dan interaksi sosial dalam perkembangan sifat-sifat dan tipe manusia. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak-anak dipromosikan dan ditingkatkan melalui interaksi mereka dengan individu yang lebih maju dan cakap. Vygotsky beranggapan bahwa anak mengkonstruksi pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial. Anak mengkonstruksi secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Vygotsky juga percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Contohnya pengasuh, orang tua, maupun teman. Bahasa akan banyak membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalannya yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Dengan bahasa, anak akan mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi kepada orang lain yang dianggapnya memiliki kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Vygotsky memiliki 3 asumsi sehubungan dengan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, keahlian kognitif peserta didik dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Dan yang terakhir, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultur. Berikutnya ada implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama ada Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD yaitu istilah yang digunakan oleh Vygotsky untuk berbagi tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai oleh anak sendiri, tapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ada zona di mana anak bisa belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain, yaitu actual development level. Tapi di sisi lain, apabila anak tidak mampu belajar secara mandiri, diperlukan bantuan orang lain, yaitu level of potential development. Scaffolding berarti mengubah tingkat dukungan. Pada saat anak belajar, seorang guru ataupun orang tua hendaknya menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Saat anak belajar konsep baru, orang dewasa yaitu guru maupun orang tua dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep baru tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.